السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات والمستمعين والمستمعات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, waktu luang, keamanan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa duduk di majlis al-ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka membaca ayat-ayat Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ketenangan yang dimaksud di sini adalah sakinatu al-qalbi, ketenangan hati yang tidak bisa kita dapatkan kecuali di majlis al-ilm. Wa haffat wa ghashyatumur rahmah, diliputi oleh rahmat, wa haffathumul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka pada orang-orang yang ada di sisinya, yaitu di hadapan para malaikat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat,
dan orang-orang mengikuti beliau di atas kebaikan. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan tafsir Al-Imam Ibn Kathir, masih membaca muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu bahwasanya Imam Ibn Kathir menyebutkan tafsir apakah yang paling bagus. Maka beliau menjawab, metode tafsir yang paling bagus adalah yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, apabila tidak didapatkan tafsirnya di dalam Al-Quran, maka dengan As-Sunnah. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan, فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ وَمُوَضِّحَةٌ لَهُ. Karena sunnah ini sebagai penerang dan penjelas bagi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal saat diutus ke kota Yaman, Rasulullah mengatakan, "Fabima tahkum?" Dengan apa engkau berhukum? Maka Mu'adz mengatakan, bi kitabillah, dengan Al-Quran. Qala fa in lam tajid. Rasulullah mengatakan, jika engkau tidak mendapatinya dari Al-Quran, qala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz mengatakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, fa in lam tajid, jika engkau tidak mendapatkannya, yakni mendapatkan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, qala ajtahidu ra'yi. Maka sahabat Mu'adz mengatakan, aku berijtihad dengan pendapatku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul, yakni mengetuk dada Mu'adz bin Jabal, kemudian mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya tingkatan tafsir yang ketiga yaitu dengan perkataan para sahabat. Kemudian Al-Imam Ibn Kathir mengatakan, fa innahum adra bidzalika lima syahadu minal qara'ini wal ahwal allati ikhtassu biha. Karena mereka, yaitu para sahabat,
lebih mengetahui tentang tafsir, karena mereka langsung menyaksikan keadaan-keadaan dan qarina-qarina yang memang khusus bagi mereka. Walima lahum min al-fahmi at-tami wal 'ilmi as-sahih wal 'amali as-salih. Dan juga mereka, yakni para sahabat, memiliki pemahaman yang sempurna, ilmu yang benar dan amal saleh. La siyama ulama'uhum wa kubara'uhum, terlebih-lebih ulama'nya para sahabat dan pembesar-pembesar mereka. Kal a'immatil arba'atil khulafa'ir rasyidina wal a'immatil mahdiyyin, seperti para imam yang 4 yang menjadi pemimpin yang telah mendapatkan petunjuk. Siapa mereka? Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan Ali. Mereka lah imam yang 4 sebagai khalifahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak di dalam hadis menyebutkan agar kita mengambil ilmu dari sahabat Abu Bakar dan Umar. Iqtadu billadaini as-sahabiyaini, ikutilah dua para sahabat ini, yakni Abu Bakar dan Umar. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, di antara ulamanya para sahabat adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, berkata al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, haddatsana Abu Quraib, menceritakan kepada kami Abu Quraib. Haddatsana Jabir bin Nuh, menceritakan kepada kami Jabir bin Nuh. Haddatsana al-A'mash, menceritakan kepada kami al-Imam A'mash. An Abi ad-Duha, dari Abi ad-Duha. An Masruqin, dari Masruq. Qala Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, berkata sahabat Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita menemukan di dalam hadis disebutkan hanya kalimat Abdullah, ya, karena di antara para sahabat banyak yang bernama Abdullah. Maka kalau hanya disebutkan kalimat Abdullah, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini, berkata Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebutkan para sahabat yang lain dengan nama Abdullah, pasti diikutkan namanya langsung, nama nasabnya, seperti Abdullah bin Umar, langsung disebutkan Abdullah bin Umar. Taib sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yakni Allah Azza wa Jalla. Ma nazalat ayatun min kitabillah
illa wa ana a'lamu fi man nazalat wa aina nazalat. Tidaklah satu ayat turun dari Al-Quran kecuali aku yang paling tahu kepada siapa turun dan di mana dia turun. Ini bukan kesombongan, tapi fakta, ya, kelebihan yang diberikan Allah kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Walau a'lamu ahadan a'lama bi kitabillahi minni tanaluhul mataya la'ataituh. Seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih alim dengan Al-Quran, yang membutuhkan bekal, kata beliau, yang membutuhkan bekal, la ataituhu, maka pasti aku akan mendatanginya. Ini menunjukkan al-hirs, kesungguhan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran. Ya, seandainya beliau mengetahui ada orang lain yang lebih berilmu dari beliau tentang Al-Quran, yang mana membutuhkan bekal, ya, untuk ke orang tersebut, la ataituhu, kata beliau, maka aku akan mendatanginya. Seperti itulah rata-rata para sahabat. Mereka sangat semangat menuntut ilmu. Berbeda dengan di zaman kita ini. Padahal sarana-sarana menuntut ilmu sangat dimudahkan, tapi tetap kita bermalas-malasan. Wa qala al-A'mash aidan, berkata Imam A'mash juga, an Abi Wa'il, dari Abi Wa'il, an Ibni Mas'udin, dari Ibni Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Antum coba perhatikan perkata demi perkata dari perkataan Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau langsung sebutkan sanadnya. Ya, setiap apa yang beliau ucapkan, beliau bawakan sanadnya. Seperti inilah ilmu yang sebenarnya. Menyandarkan perkataan itu kepada orang yang mengatakannya. Taib, dan sangat mampu bagi Imam Ibnu Katsir. Ya, kalau antum duduk di majlisnya Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya, ketika beliau membahas tentang hadis atau mustalahul hadis, ya, beliau juga menyebutkan, ya, perawi-perawinya. Berapa orang yang meriwayatkan hadis, satu hadis beliau sebutkan dari A sampai Z. Taib. Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna. Abdullah bin Mas'ud mengatakan dulu para sahabat, ya, dulu para sahabat apabila mempelajari 10 ayat, apabila mempelajari 10 ayat, mereka tidak yujawizhunna, melewatinya sampai ya'rifu ma'aniha. Yang pertama, mereka memahami maknanya. Wal 'amala bihinna, yang kedua mengamalkannya. Ini metode para sahabat dalam mempelajari ilmu. Mereka ambil 10 ayat, mereka tidak
berpindah ke ayat-ayat yang lain sampai mereka mengetahui maknanya, memahaminya dan mengamalkannya. Wa qala Abu Abdurrahman As-Sulami, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladhina kanu yaqra'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabiy sallallahu alaihi wasallam fakanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yakhlufuha hatta ya'lamu bima fiha min al-'amali fata'allamna al-Qur'ana wal 'amala jami'an. Abu Abdurrahman As-Sulami menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kami, yang mana mereka ini yang mengajarkan kami, mereka langsung belajar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka apabila mempelajari 10 ayat mereka tidak berpindah sampai mereka mengetahui apa yang ada di dalamnya, yakni apa yang terkandung di dalamnya dari makna dan kandungan-kandungannya, minal wal amali, dan mengamalkannya. Fata'allamna al-Qur'ana wal amala jami'an. Abu Abdurrahman mengatakan, dan kami mempelajari Al-Quran, kami mengetahui dan langsung mengamalkannya. Ini metode para sahabat dan orang-orang yang terbaik dalam mempelajari Al-Quran. Taib, Pak Andi, surat Al-Fatihah sudah kita tahu maknanya? Belum? Masya Allah. Umur kita berapa? 57 ya. Nah, berarti kita sangat jauh dari para sahabat. Ya. Mungkin kita tahu makna dari surat Al-Fatihah, tapi belum tentu kita mengetahui kandungan yang ada di dalamnya. Kita tidak tahu tafsirnya. Maka sangat beda ibadah kita dengan para sahabat, sangat jauh. Taib, yang menunjukkan bahwasanya cara menafsirkan Al-Quran bagian yang ketiga atau tingkatan yang ketiga, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan-perkataan para sahabat, karena mereka lebih tahu tentang Al-Quran. Wa minhum al-habru al-bahr, di antara mereka, yakni di antara para sahabat yang kita ambil tafsirnya adalah ulama lautan ilmu, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa turjamanil Quran bi barakati du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penerjemah Al-Quran dengan keberkahan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman
sahabat Abdullah bin Abbas di dalam agama dan ajarkan kepada beliau at-ta'wil. At-ta'wil yang dimaksud di sini adalah at-tafsir. Makanya beliau dinamakan turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Taib, sahabat Abdullah bin Abbas digelari dengan Bahru al-Ilm, lautan ilmu. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Imam Ibnu Jarir, haddatsana Muhammad bin Bashar, menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, wa haddatsana Waqi', menceritakan kepada kami Waqi'. Waqi' ini gurunya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan ini maksud di sini yang mana? Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah? Yang mana? Pembesar tabi'i, Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah? Taib. Sufyan Ats-Tsauri. Atau ingat, Sufyan ada dua dan keduanya perawi hadis. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah. Dan keduanya thiqah, ya. Anil A'mash, dari A'mash, an Muslimin, dari Muslim, qala Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah, yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Diulang-ulangi terus ini Al-Imam Ibnu Katsir. Ini kalau ada kalimat penyebutan nama Abdullah, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ni'ma turjamanul Quran Ibnu Abbas, sebaik-baik penerjemah Al-Quran adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Taib. Orang yang berilmu, yang mengetahui keilmuannya siapa? Orang yang berilmu, mengetahui keilmuannya siapa? Orang yang berilmu. Ya, orang yang berilmu. Karena orang yang bodoh tidak akan pernah tahu keilmuan orang yang berilmu. Tapi kalau orang yang berilmu tahu kalau dia orang bodoh. Kenapa? Li'annahu kana jahilan, karena dia pernah bodoh. Ya. Dan ulamanya sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, yang ahli di dalam Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Beliau yang tahu tentang sahabat Abdullah bin Abbas. Makanya beliau mengatakan ni'ma turjamanul Qur'ani Ibnu Abbas, sebaik-baik penerjemah Al-Quran adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Dan juga dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, pada kalimat yang lain, ni'mat turjamanul lil Qur'ani Ibnu Abbas, sebaik-baik penerjemah untuk Al-Quran adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Fahada isnadun sahihun ila Ibn Mas'udin annahu qala an Ibn Abbas hadhihi al-ibarah. Dan ini, yakni perkataan ini sahih dari Ibnu Mas'ud dengan
ungkapan ini. Ini ungkapan yang kita sebutkan. Ni'ma turjumanul Quran Ibnu Abbas, atau ni'ma turjumanu lil Qur'ani Ibnu Abbas. Wa qala al-A'mash an Abi Wa'il, berkata A'mash dari Abu Wa'il, istakhlaf alayya Abdullah bin Abbas alal musim. Abdullah bin Abbas menggantikan aku, kata beliau, pada salah satu musim. Fa khataba an-nasa fa qara fi khutbati surat al-Baqarah wa fi riwayatin surat an-Nur fa fassaraha tafsiran law sami'atu ar-Rum wat-Turku wad-Dailam la aslamu. Beliau mengatakan, maka sahabat Abdullah bin Abbas khatib, yakni mengisi khatib. Kemudian beliau membaca di dalam khutbahnya surat Al-Baqarah, dalam riwayat yang lain surat An-Nur. Kemudian beliau menafsirkannya dengan tafsiran yang sangat bagus. Seandainya negeri Rum dan Turki dan Dailam mendengarnya, kata beliau, sungguh mereka akan masuk Islam. Ini perkataan Abu Wa'il. Abu Wa'il salah satu perawi hadis. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Wa'il, ya seandainya negeri Rum, negeri Turki, Dailam mendengarkan tafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas, sungguh mereka akan masuk Islam. Saking indahnya, saking bagusnya. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. Oleh karena itu, kebanyakan periwayatan dari Ismail bin Abdurrahman As-Suddi Al-Kabir di dalam tafsir beliau dari dua orang sahabat ini, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Abdullah bin Abbas. Antum ingat ini, yang meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, bernama Ismail ibn Abdurrahman As-Suddi, ya, atau dikenal dengan Al-Imam As-Suddi. Ya, antum buka Maktab Asy-Syamilah, nanti antum akan temukan banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suddi, ya. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akan tetapi pada sebagian keadaan dinukil dari mereka apa yang mereka ceritakan dari perkataan-perkataan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Al-Yahud wan Nasara, yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Ballighu anni walau ayah wa haddithu an bani Israila wala haraj." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikan oleh kalian dariku sekalipun satu ayat.
Wa haddithu an Bani Israil wala haraj, dan ceritakanlah dari Bani Israel dan tidak apa-apa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dalam keadaan sengaja, maka hendaklah dia mempersilahkan tempatnya dari neraka, atau hendaklah dia mengambil tempat di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari an Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr. Tapi syahidnya di sini Rasul mengatakan hadithu an Bani Israil wala haraj, dan ceritakanlah dari Bani Israel dan itu tidak mengapa. Ya, asal yang dinukil dari mereka adalah sahih, ya, benar. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم يرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. Oleh kerana ini Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mendapatkan pada perang Yarmuk Zamilatain, ya, dua buku dari kitab Ahlul Kitab, dan beliau menceritakan dari keduanya dengan apa yang beliau pahami dari hadis ini dari izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin hadhihi al-ahadits Israiliyatu tuzkaru listishhadi la lil-i'tidadi. Akan tetapi cerita-cerita ini cerita-cerita dari Israiliyat, yakni kabar berita dari Israiliyat, disebutkan untuk sebagai penguat, bukan untuk perbandingan. Ya, ini diceritakan untuk menguatkan ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai perbandingan. Ya, bukan sebagai perbandingan. Fa inna ala thalathati aqsamin, karena kabar berita dari Israiliyat terbagi menjadi tiga. Ahaduha ma alimna sihhatahu mimma biaidina mimma yashhadu lahu bis-sidqi fadaka sahihun. Bagian yang pertama, kata beliau, apa yang kita ketahui kebenarannya dari apa yang kita miliki yang menguatkan apa yang kita miliki ini dari Al-Quran dan Sunnah. Fadzaka sahihun, maka kabar berita itu sahih dan diterima. Taib, ini yang pertama. Watsani ma alimna kadzbahu bima indana mimma yukhalifuh. Yang kedua, apa yang kita ketahui kedustaannya dari apa yang kita miliki yang menyelisihinya, yakni yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini marfud, ditolak, ya, tidak boleh diceritakan. Maka orang yang menceritakannya kemudian dijadikan sebagai dalil, tempatnya di mana tadi? Di neraka. Taib, yang ketiga, yang terakhir, ma huwa maskutun anhu la min hadzal qabil wala min hadzal qabil fala nu'manu bihi wala nukadzibuh. Taib, bagian yang ketiga
yang mana kita diam dengannya. Ya, bukan bagian yang pertama, bukan juga bagian yang kedua. Maka kita tidak boleh mengimaninya dan tidak boleh mendustakannya. Tapi mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.